Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Ayu Ratama dengan NIM 2020143282 dari kelas 4O Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai keterampilan kepramukaan dengan dua subtema, yaitu teori dan praktek upacara pramuka siaga. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik dan keterampilan kepramukaan. Jadi saya singgung sedikit tentang keterampilan kepramukaan. Bahwasanya keterampilan kepramukaan itu ada 6, yaitu keterampilan emosional, spiritual, karakter, sosial, keterampilan intelektual, dan keterampilan fisik. Jika ingin melihat lebih jelasnya bisa cek video sebelumnya. Kemudian teori upacara siaga. Nah, apa sih upacara siaga itu? Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam satu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan teratur dan tertib. Upacara siaga ini merupakan upacara yang diperuntukkan untuk anggota siaga yang dilakukan sesuai dengan golongan usia. Nah, rentang usianya itu 7-10 tahun, dengan tujuan untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila seperti tercantum dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka atau SK Kornas nomor 179 tahun 1979. Apa sih fungsi dari upacara siaga ini? Fungsi dari upacara siaga ini yaitu agar membentuk peserta siaga memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara, kemudian memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin, selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari, memiliki jiwa gotong royong dan percaya diri, kemudian dapat memimpin dan dipimpin, dan yang terakhir yaitu dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib. Bentuk dari barisan upacara pramuka siaga ini yaitu sesuai dengan perkembangan kejiwaan pramuka siaga yang bisa dikatakan masih memusatkan pandangan kepada keluarga, maka dalam upacara menggunakan bentuk lingkaran. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 178 tahun 1979 tentang petunjuk penyelenggaraan upacara dalam gerakan pramuka. Nah, bisa kita lihat gambar sebelah bahwasanya bentuk dari upacara pramuka siaga itu seperti demikian. Bahwasanya di tengah itu ada ayahanda atau bunda, yaitu pembina upacara, atau biasa kita kakak pembina. Kemudian yang berwarna ungu itu pemimpin upacara, yang mengelilinginya itu adalah anggota, pemimpin barung, dan wakil pemimpin barung. Nah, secara teknik pelaksanaan upacara siaga ini tidak jauh berbeda dari tingkat penggalang. Agar upacara berjalan lancar, alangkah baiknya agar menyiapkan perlengkapan terlebih dahulu meliputi standar bendera, tempat bendera, bendera merah putih, tongkat, naskah Pancasila, dan naskah Dharma untuk pramuka siaga. Kemudian praktek upacara siaga. Apa sih praktek upacara siaga itu? Praktek upacara siaga adalah pelaksanaan secara nyata apa yang ada di dalam teori upacara pramuka siaga, di mana dalam pelaksanaan praktek ini terdapat tata cara yang mengatur secara sistematis pelaksanaan upacara dari awal hingga selesai. Ada beberapa macam upacara pramuka siaga, yaitu upacara pembukaan latihan dan penutupan latihan secara rutin, kemudian upacara pelantikan, upacara kenaikan tingkat, upacara pemberian ke TKK, dan upacara pindah ke golongan penggalang. Kita ambil 3 dari yang kita sebutkan tadi. Yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan rutin. Nah, bagaimana cara mempraktekkan upacara pembukaan latihan rutin ini? Yang pertama yaitu pemimpin upacara memanggil anggota perindukan siaga, lalu membuat lingkaran mengelilingi standar bendera. Cara memanggilnya itu menggunakan mungkin kode atau teriakan seperti siaga. Kemudian anggota akan menjawab siap, dan kemudian akan berkumpul membentuk lingkaran. Kemudian pemimpin upacara menjemput pembina upacara, dan selanjutnya pembina upacara memasuki lingkaran upacara melalui pintu. Kemudian pemimpin upacara berhadapan dengan pembina upacara dengan standar bendera di antara keduanya. Kemudian pembantu pembina atau pakcik, ibu guru, atau bisa dengan kakak tingkat atau penggalang berada di antara barung atau kelompok siaga. Nah, kemudian pemimpin upacara mengambil bendera merah putih. Ketika sampai di lingkaran tanpa aba-aba, seluruh peserta upacara memberi hormat
kepada sang merah putih, kemudian pemimpin upacara meletakkan bendera merah putih di standar bendera. Nah, kemudian pemimpin upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian menurunkan tangan diikuti seluruh peserta upacara. Nah, kemudian pembina upacara membaca Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya yaitu pemimpin upacara membaca Dewi Dharma dan diikuti oleh seluruh peserta upacara juga. Nah, kemudian pemimpin upacara kembali ke barunya dan pengumuman atau amanat dari pembina upacara. Yang terakhir yaitu pengucapan doa oleh pembina upacara, dan upacara pembukaan latihan selesai dilanjutkan dengan latihan secara rutin seperti biasa. Nah, kemudian yaitu upacara penutupan latihan. Mungkin lebih ringkas dari upacara pembukaan latihan tadi, bahwasanya pemimpin upacara memanggil anggota perindukan siaga membentuk lingkaran sama seperti upacara pembukaan yang tadi. Kemudian pemimpin upacara menjemput pembina, dan pemimpin upacara mengambil bendera merah putih, sebelumnya memberi hormat terlebih dahulu. Begitu pemimpin upacara mengambil bendera dari standar, seluruh peserta memberi hormat kepada sang merah putih hingga bendera sampai di pintu lingkaran. Kemudian tanpa aba-aba penghormatan selesai. Nah, kemudian pembina upacara memberi pesan-pesan atau amanat, dan upacara ditutup oleh pembina upacara dengan pengucapan doa. Selanjutnya yaitu upacara pelantikan. Nah, upacara pembukaan latihan dilaksanakan seperti biasa. Setelah pembacaan Pancasila oleh pembina dan pembacaan Dwi Dharma oleh pemimpin upacara, pembina upacara mengumumkan bahwa ada seorang siaga yang akan dilantik. Kemudian pemimpin baru mengantarkan anggotanya yang akan dilantik. Kemudian pembantu pembina maju ke tengah lingkaran membawa atribut pelantikan. Pembina upacara mengadakan tanya jawab mengenai ujian SKU kepada siaga yang akan dilantik. Kemudian pembina upacara menyuruh siaga yang akan dilantik untuk berdoa dan berjabat tangan dengan siaga yang akan dilantik dengan memegang ujung merah putih. Nah, kemudian pembina upacara menuntun siaga mengucap Dwi Satya. Anggota perindukan memberi hormat ketika pengucapan janji dan pemasangan atribut pelantikan oleh pembina upacara. Nah, yang terakhir yaitu penghormatan kepada anggota siaga yang baru dilantik dipimpin oleh pemimpin upacara, kemudian ditutup oleh doa oleh pembina upacara. Nah, upacara pelantikan selesai. Mungkin demikian materi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.